neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 65 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia pada periode September 2025 mengalami surplus sebesar 4,34 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, neraca dagang pada periode ini tercatat surplus beruntun selama 65 bulan berturut-turut yang didorong oleh ekspor non-migas. Badan Pusat Statistik mengumumkan neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus sebesar 4,34 miliar dolar Amerika per September 2025. Dengan capaian negara ini, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan selama 65 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini mengungkapkan bahwa Indonesia mencatatkan ekspor September 2025 mencapai 24,8 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 11,41% dibandingkan September 2024. Sementara nilai ekspor September 2025 mencapai 20,34 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 7,17% dibandingkan September 2024. Kenaikan ini ditopang oleh ekspor non-migas naik sebesar 7,62% menjadi 17,70 miliar dolar Amerika Serikat. Pada September 2025, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 4,34 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 65 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus pada September 2025 ini lebih ditopang pada komoditas non-migas yaitu sebesar 5,99 miliar dolar Amerika Serikat dengan komoditas penyumbang surplus utama lemak dan minyak hewani nabati, kemudian bahan bakar mineral serta besi dan baja. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Dari komoditas, pemirsa, harga minyak mentah bergerak stabil pada perdagangan Senin di tengah keseimbangan antara keputusan OPEC Plus menaikkan produksi pada Desember dengan rencana penundaan kenaikan pasokan pada kuartal pertama 2026 serta kekhawatiran terhadap potensi kelebihan pasokan global dan lemahnya data manufaktur di Asia. Minyak mentah berjangka Brent ditutup naik 0,2% menjadi 64,89 dolar per barel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate meningkat 0,1% ke posisi 61,05 dolar Amerika per barel. OPEC Plus sepakat pada Minggu untuk menambah produksi sebesar 137 ribu barel per hari mulai Desember, namun kelompok tersebut juga memutuskan untuk menunda kenaikan pasokan lebih lanjut pada kuartal pertama tahun depan. Adapun Morgan Stanley menaikkan proyeksi harga Brent untuk paruh pertama 2026 menjadi 60 dolar Amerika per barel dari sebelumnya 57,5 dolar dengan alasan keputusan OPEC Plus untuk menunda kenaikan kuota produksi dan sanksi baru Amerika serta Uni Eropa terhadap aset minyak Rusia. Dan berikutnya, pemirsa, dari bursa global, di mana bursa ekuitas Wall Street berakhir variatif pada perdagangan Senin dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq menghijau, ditopang sentimen positif dari sejumlah kesepakatan besar di sektor kecerdasan buatan atau AI. Namun arah kebijakan moneter jangka pendek The Fed masih kabur akibat terbatasnya rilis data ekonomi resmi Amerika Serikat akibat penutupan pemerintahan. Dan kita lihat lebih lengkap di mana pada penutupan perdagangan Senin, pemirsa, indeks S&P 500 naik 0,17% ke level 6.851. Indeks Nasdaq Composite menguat 0,46% ke posisi 23.834. Sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,48% menjadi 47.336. Sementara itu dari Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa menguat tipis seiring investor mencerna laporan keuangan terbaru sejumlah perusahaan. Sementara saham otomotif melesat di tengah optimisme bahwa pabrik Nexperia di China akan kembali melanjutkan pengiriman produk. Indeks Stoxx 600 naik 0,07% ke level 572,28. Indeks DAX Jerman menguat 0,73% menjadi 24.132, sedangkan FTSE 100 Inggris melemah 0,16% ke posisi 9.701.
Anggota Dewan Gubernur The Fed, Stephen Miran, menilai kebijakan moneter saat ini masih terlalu ketat dan berpotensi meningkatkan risiko perlambatan ekonomi di Amerika Serikat. Adapun pada FOMC Oktober lalu, ia tidak setuju dengan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin dan mendorong pemotongan lebih agresif sebesar 50 basis poin. Anggota Dewan Gubernur The Fed, Stephen Miran, mengatakan bahwa terlalu beresiko jika kebijakan moneter terlalu banyak mempertimbangkan kekuatan pasar saham dan kredit korporasi. Ia menilai kebijakan moneter saat ini masih terlalu ketat dan berpotensi meningkatkan resiko perlambatan ekonomi di Amerika Serikat. Miran menjelaskan hal tersebut menjadi alasan dibalik dissenting opinionnya dalam keputusan rapat The Fed Oktober lalu. Saat ini ia tidak setuju dengan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin dan justru mendorong pemotongan lebih agresif sebesar 50 basis poin. Menurutnya, kenaikan harga saham, penyempitan spread kredit korporasi, dan likuiditas tinggi di pasar modal tidak serta-merta menunjukkan kebijakan moneter sudah longgar. Apalagi ketika sektor-sektor sensitif terhadap suku bunga seperti perumahan masih melemah dan pasar kredit swasta menunjukkan tanda tekanan. Pernyataan Miran mencerminkan perbedaan pandangan tajam di internal The Fed mengenai arah kebijakan moneter pasca keputusan kontroversial Oktober lalu. Rapat kebijakan yang berakhir dengan keputusan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin tersebut menghasilkan suara 10-2, di mana dua anggota memilih arah berbeda. Satu mendukung pengetatan, satu lagi menginginkan pelonggaran lebih besar. Ketua The Fed, Jerome Powell, bahkan mengakui bahwa terdapat perbedaan pandangan yang sangat kuat tentang langkah selanjutnya, sambil menegaskan bahwa pemangkasan suku bunga lanjutan pada pertemuan Desember mendatang bukanlah hal yang pasti. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, PT Medco Energi Internasional Tbk melaporkan realisasi belanja modal sepanjang Januari hingga September 2025 mencapai 297 juta dolar Amerika. Ya, realisasi belanja modal tersebut setara dengan 69% dari total alokasi belanja modal tahun 2025 sebesar 430 juta dolar Amerika. PT Medco Energi Internasional Tbk melaporkan realisasi belanja modal sepanjang Januari hingga September 2025 mencapai 297 juta dolar Amerika atau sekitar 4,95 triliun rupiah. Manajemen Medco Energi menyampaikan belanja modal tersebut digunakan untuk proyek pengeboran di Oman Blok 60, Sotatunasi Blok B dan Koridor, serta penyelesaian ijen geotermal fase 1 dan East Bali Solar PV. Realisasi belanja modal tersebut setara dengan 69% dari total alokasi belanja modal Medco pada tahun ini, sebesar 430 juta dolar Amerika yang dialokasikan untuk lini bisnis minyak dan gas sebesar 400 juta dolar dan lini bisnis ketenaga listrikan senilai 30 juta dolar Amerika. Untuk lini bisnis ketenaga listrikan, Medco sudah menghabiskan belanja modal 21 juta dolar sepanjang Januari hingga September 2025. Dana tersebut digunakan Medco Energi untuk menyelesaikan proyek energi baru terbarukan ijen geotermal 35 MW pada kuartal 1 2025 dan East Bali Polar PV 25 MW puncak pada kuartal 2 2025. Kedua proyek ini akan mendorong total penjualan listrik menjadi 4.300 GWh pada 2025. Berbagai sumber, IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk atau Tekim mencatatkan kenaikan laba bersih signifikan hingga kuartal 3 2025. Ya, meski penjualan turun, laba bersih Tekim melonjak 107%, maksud kami 107,72% year on year menjadi 213,22 juta dolar Amerika Serikat. PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk atau TKIM mencatatkan kenaikan laba bersih signifikan hingga kuartal 3 2025. Meski penjualan turun, laba bersih TKIM melonjak 107,72% year on year menjadi 213,22 juta dolar Amerika Serikat. Lonjakan laba ini didorong kenaikan bagian laba dari entitas asosiasi serta keuntungan selisih kurs. Pendapatan TKIM turun 2,68% secara tahunan menjadi 738,93 juta dolar Amerika. Namun perusahaan berhasil menekan beban pokok dan mengantongi keuntungan selisih kurs hingga 16,21 juta dolar. Kepala Riset Korea Investment dan Sekuritas Muhammad Wafi menilai efisiensi keuangan TKIM menjadi kunci ekspansi margin walau volume dan harga jual kertas sedikit turun.
Kedepan, stabilitas permintaan ekspor bubur kertas dan efisiensi bahan baku menjadi sentimen positif bagi TKIM. Namun tekanan biaya logistik dan melemahnya permintaan global masih perlu diwaspadai. Wafi memperkirakan laba TKIM tahun ini masih solid, tumbuh sekitar 60 hingga 70% year on year. Dengan valuasi yang masih murah, saham TKIM direkomendasikan beli dengan target harga Rp8.300 per saham. Berbagi sumber, iDectional.